Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di aula Desa Helvetia dalam rangka konsultasi publik analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau yang disingkat AMDA. Rencana pembangunan Institut Kesehatan Helvetia di Jalan Kapten Sumarsono, Desa Helvetia, Kecamatan Sugeng, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara oleh Yayasan Helvetia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul di aula Desa Helvetia dalam rangka kegiatan acara konsultasi publik analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDA atau rencana pembangunan Institut Kesehatan Helvetia yang berlokasi di Jalan Kapten Sumarsono, Desa Helvetia, Kecamatan Sugeng, Kabupaten Deli Serdang, yang mana nanti apabila Bapak Ibu warga saya mau bertanya, kami persilakan. Dengan adanya pembangunan berarti ada dampaknya, bukan cuma andalnya analisis dampak lingkungannya juga, di mana juga dengan warga, limbahnya juga. Jadi ibu-ibu yang langsung bersama ini, maaf ya Bu ya, saya agak apa ya Bu ya, karena memang saya harus transparan ya. Ini untuk Desa Helvetia, jadi saya pun agak lebih kritis biar kita ini bisa lebih transparan lagi. Jadi bola matinya tidak sama saya, jangan sedikit-sedikit nanti kepala desa. Di sini ada dari ibu-ibu dari lingkungan hidup, bapak-bapak dari lingkungan hidup. Di sini ada juga konsultan, karena konsultan ini beda juga nih. Nanti konsultan bangunannya, konsultan hidup ini konsultan apa kayaknya juga. Akuntan publiknya konsultan apanya nih? Saya persilakan ibu-ibu semua. Jangan segan-segan, tapi yang sopan. Saya nggak suka juga kalau kita ini bertanya, kita ini kritis tapi arogan, tidak sopan, ribut. Tunjukkan bahwa warga Desa Helvetia mempunyai SDM yang mumpuni. Tapi tadi saya sudah bilang kalau saya maunya saling bersinergi pemerintah dengan Institut Kesehatan Helvetia. Barangkali itu ya. Ada sambutan dari saya. Ya. Saya akhirnya dari topik berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Terima kasih buat berkatnya karena kita masih bisa berkumpul pada hari ini dalam kegiatan AMDA dari Institut Kesehatan Helvetia, yang mana Institut Kesehatan Helvetia di Jalan Sumarsono, Desa Helvetia, Kecamatan Sugeng. Ikut serta mengetahui bahwa Institut Kesehatan Helvetia akan dibangun pengembangan terhadap rumah sakit ini, penambahan dari kegiatan yang ada di Institut Kesehatan Helvetia. Nanti dari pihak konsultan akan memaparkan kira-kira apa-apa saja, dan dari pihak pemerintah Institut Kesehatan Helvetia juga akan membahas sedikit mengenai kegiatan apa yang akan dilakukan di Institut Kesehatan Helvetia. Kami mengharapkan dari Bapak Ibu sekalian saran masukan untuk perbaikan dan keberhasilan dari kegiatan Institut Kesehatan Helvetia ini dapat membantu daripada semua lingkup. Kalau itu nanti ada kegiatan yang berupa 3 hal air yang kita bahas, nanti akan menjadi perbaikan buat dari usaha atau dari pihak Institut Kesehatan Helvetia. Oleh sebab itu kami di sini adalah untuk melihat bagaimana nanti pembangunan dari pihak institut untuk membangun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian dari kami bangsa Bengkulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu, nanti saya mohon bisa ditanyakan apa yang akan dilakukan oleh Institut Helvetia tentang rencana pembangunan ini. Jadi nanti apa dampak-dampaknya yang mengenai warga bisa ditanyakan di sini. Jangan sampai nanti sudah terjadi pembangunan baru ada protes sana sini sehingga mengakibatkan kurang kondusifnya keamanan di Desa Helvetia ini. Jadi saya berharap dari Koramil, saya sebagai Babinsa menghimbau kepada seluruh warga yang ada di sini atas rencana pembangunan Institut Helvetia ini berjalan dengan lancar. Semoga Bapak Ibu bisa menjaga kondusivitas keamanan di Desa Helvetia ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Yayasan Helvetia terkait dengan kampus dari Institut Kesehatan Helvetia yang dimana detailnya misalnya pengembangan, kemudian analisa dampak dan lain-lainnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh tim konsultan kami. Tetapi sebenarnya sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa dan Bapak Babinsa tadi. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian, saya persilakan kalau nanti bisa dijelaskan di sini mungkin akan bisa kembali dijelaskan. Tetapi jika tidak, izin nanti sebagai pimpinan saya mampu dalam masa saya sebagai pimpinan. Mungkin itu saja sebagai pembukaan dari saya. Saya Jadika dan terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terlebih dulu saya Babin Kamtimas dengan kerendahan hati mohon izin mohon maaf atas keterlambatan saya mengenai rencana pembangunan Institut Kesehatan Helvetia. Mari kita dukung apapun yang menjadi bagian-bagian perencanaan agar bagaimana mensosialisasikan kembali kepada masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu dan kita semua, saya ucapkan terima kasih. Sejahtera buat kita semua. Izinkan Bapak Ibu tak kenal maka saya. Nama saya Mega. Kebetulan Bapak saya adalah Abdul Tajulu, maka saya dibuat jadi Abdul Tajulu. AMDAL itu adalah dokumen hukum dan dokumen ilmiah. Singkatannya adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Hari ini kita akan memaparkan kegiatan rencana pembangunan Institut Kesehatan Helvetia yang ada di Jalan Kapten Sumarsono. Ini merupakan bangunan 2. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah melihat atau mendengar untuk Institut Helvetia yang ada di Kapten Sumarsono, Gedung 1. Jadi ada 8 program studi yang ada di sana, meliputi diploma D3, S1 dan S2. Lokasi kegiatan adalah di Jalan Kapten Sumarsono nomor 107. Nah, rencananya Institut Kesehatan Helvetia yang dulunya adalah Stikes Helvetia di bawah naungan Yayasan Helvetia akan membangun Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi di Jalan Kapten Sumarsono, Desa Helvetia juga, dengan rencana luas lahan adalah 4.977 meter persegi dan luas bangunan 30.254 meter persegi. Rencana pembangunan kurang lebih adalah sampai dengan lantai 11. Total luas bangunan adalah 30.254 dan RTH ruang terbuka hijau taman itu ada kurang lebih 30% dari total luas lahan, yaitu 1.498 meter persegi. AMDAL itu adalah dokumen hukum dan dokumen ilmiah. Karena dia dokumen hukum, maka ketika kami menyusun dokumen AMDAL, dia harus sesuai dengan regulasi peraturan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Permen MH, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor 4 Tahun 2021, yang merupakan undang-undang turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja 11 Tahun 2020, yang ada perubahannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Nah, berdasarkan Permen LH nomor 4 tahun 2021 tadi, kalau luas bangunan itu adalah lebih besar dari 10.000 meter persegi dan atau luas lahan 5 hektar, maka kegiatannya adalah wajib AMDAL. AMDAL itu adalah merupakan dokumen lingkungan. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar dokumen UKLPR, AMDAL dan SPPL, itu adalah dokumen lingkungan. Nah, syarat untuk perizinan berusaha adalah dokumen lingkungan. Jadi setiap usaha dan atau kegiatan, termasuk bengkel yang mempunyai badan usaha, dia harus mempunyai dokumen lingkungan. Kalau dia tidak mempunyai dokumen lingkungan, maka perizinan usaha tidak terbit. Kalau dia tidak mempunyai dokumen lingkungan, ada sanksi perdata dan pidananya. Dalam hal inilah, maka Institut Kesehatan Kalpetia membuat dokumen lingkungan. Nah, dampak potensial yang mungkin timbul akibat dari rencana pembangunan. Yang pertama, dampak positifnya adalah timbulnya kesempatan kerja. Kalau sudah ada kesempatan kerja, maka akan ada peningkatan pendapatan masyarakat. Kalau sudah ada peningkatan masyarakat, berarti sikap dan persepsi masyarakat akan positif. Nah, dampak negatifnya adalah, salah satunya adalah penurunan kualitas udara, peningkatan kemiskinan, timbulan limbah cair, timbulan limbah B3. Nah, dampak positif dan dampak negatif inilah yang akan dikelola, yang akan diantisipasi dampaknya supaya tidak terjadi pencemaran terhadap lingkungan. Demikian pemaparan singkat dari kami, Bapak Ibu.